Nama saya Savio, sekarang saya mau kasih HP ini ke orang yang paling kriwul. Ya halo, perkenalkan nama saya Kenat. Saya kali ini akan mengasih ke orang yang paling sipit. Halo, perkenalkan nama saya Wilber. Saya akan memberikan HP ini ke orang yang paling ambis. Perkenalkan nama saya Christian Marlon. Saya akan memberikan HP ini ke orang yang paling. Halo, nama saya Mingkaran Santoso dan sekian perkenalan kita. Baik, selamat malam anak-anak dari kelompok satu. Kali ini kita akan melakukan presentasi ya dari tugas yang sudah kalian berikan. Jadi saya akan menilai presentasi kalian. Silakan bisa dimulai presentasinya. Oh iya, baik Pak. Bisa tolong, oke, tunggu ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok satu. Untuk materi yang kita presentasikan kali ini adalah mengenai laporan arus kas. Nah, untuk pada PPT hari ini isinya pertama tentang manfaat dan format laporan arus kas, cara mempersiapkan laporan arus kas, perbedaan metode langsung dan tidak langsung perhitungan arus kas bersih dari kegiatan operasional, masalah khusus dalam mempersiapkan laporan arus kas, serta manfaat worksheet dalam mempersiapkan laporan arus kas. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang manfaat dan format laporan arus kas. Nah, tujuan utama adanya laporan arus kas itu untuk menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas dalam satu periode. Tujuan sekunderinya atau tujuan lainnya yaitu menyediakan informasi yang berhubungan dengan kas mengenai kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Manfaat dari laporan arus kas sendiri itu menyediakan informasi mengenai kemampuan menghasilkan arus kas, kemampuan membayar dividen, dan memenuhi kewajiban, serta untuk menyediakan alasan adanya perbedaan antara laba bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional, dan kita tidak lupa untuk tentang transaksi investasi dan pendanaan tunai maupun non-tunai. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, apa itu kegiatan operasional? Yaitu mengenai hal-hal yang terkait dalam laporan laba rugi. Untuk kegiatan investasi, itu isinya tentang perubahan investasi dan aset-aset yang memiliki klasifikasi sebagai aset jangka panjang. Untuk kegiatan pendanaan, yang masuk adalah hal-hal yang mengakibatkan perubahan ekuitas dan kewajiban jangka panjang. Untuk klasifikasinya secara umum, biasanya yang muncul pada pemasukan kas dalam kegiatan operasional itu penjualan barang dan jasa, pengembalian pinjaman dan sekuritas, ekuitas. Untuk pengeluaran kas dalam kegiatan operasional, biasanya isinya adalah membeli persediaan, membayar upah, membayar pajak, membayar bunga, dan biaya lain-lain. Untuk klasifikasi umum kegiatan investasi, pemasukan kasnya bisa berupa penjualan PPE, penjualan surat hutang atau sekuritas ekuitas entitas lain, penerimaan pokok pinjaman dari entitas lain, dan contoh-contoh lainnya juga. Nah, untuk pengeluaran kas dalam kegiatan investasi, ada contohnya pembelian PPE, pembelian surat hutang atau sekuritas ekuitas entitas lain, serta melakukan pinjaman kepada entitas lain. Atau secara kesimpulan kita bisa simpulkan bahwa pengeluaran kasnya itu kebalikan dari kegiatan-kegiatan pemasukan kasnya. Nah, untuk klasifikasi umum pada kegiatan pendanaan, pemasukan kasnya itu berupa penjualan sekuritas ekuitas dan penerbitan utang atau obligasi dan surat hutang. Untuk pengeluaran kasnya, membayar dividen, membayar hutang jangka panjang, dan memperoleh kembali modal saham. Untuk siklus hidup produknya, biasanya chartnya seperti berikut. Nah, sekarang kita membahas tentang kas dan setara kas, atau yang biasa disebut cash and cash equivalence. Nah, basis sebetulnya yang disarankan IASB untuk laporan arus kas itu sebetulnya kas dan setara kas. Jadi bukan kas saja. Setara kas itu apa sih? Jadi cash equivalence itu investasi jangka pendek yang mudah dan cepat dicairkan menjadi uang kas tanpa adanya perubahan nilai yang signifikan. Contoh perubahan nilai itu biasanya muncul akibat bunga. Format laporan arus kas biasanya sebagai berikut. Selanjutnya itu ada cara mempersiapkan arus kas. Jadi apa sih laporan arus kas itu? Laporan arus kas itu menunjukkan sumber dan penggunaan kas suatu perusahaan. Jadi pada tujuan utamanya yaitu memberikan informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas. Di laporan arus kas itu ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas kas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kedua itu menentukan perubahan kas. Jadi
Di perubahan kas itu kita harus bandingkan saldo kas awal dan akhir periode dari neraca komparatif. Contohnya itu kas awal di tanggal 1 Januari 2025 yaitu 0, terus yang kas akhir 31 Desember 2025 ada 100.000. Jadi perubahan kas pada periode tersebut adalah 100.000. Jadi ada peningkatan. Selanjutnya yaitu menghitung arus kas dari aktivitas operasi, di mana konversi laba bersih menjadi arus kas ada dua metode, yaitu yang pertama indirect method dan direct method. Indirect method sendiri itu mulai dari laba bersih, menyesuaikan beban non-kas, yaitu penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga itu ada perubahan modal kerja, seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Contohnya sendiri itu ketika ada laba bersih 34.000, lalu ada penambahan piutang minus 36.000, kenaikan utang usahanya 5.000. Jadi pada arus kas operasi itu adalah 3.000. Selanjutnya yaitu direct method, di mana penerimaan kas dari pelanggan penjualan itu bisa plus atau minus perubahan dari piutang, pembayaran kas ke pemasok, HPP plus atau minus perubahan persediaan dan utang usaha. Dan yang terakhir itu menghitung arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama itu investasi, di mana pembelian penjualan aset tetap atau penjualan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan. Contohnya ada beli tanah sebesar 70.000, beli gedung 200.000, beli peralatan 68.000. Jadi arus kas investasinya itu semuanya di jumlah totalnya ada 338.000. Yang kedua ada pendanaan, di mana penerbitan obligasi, pembayaran dividen. Contohnya itu penerbitan obligasi 150.000, pembayaran dividennya 10.000, arus kas pendanaannya 140.000, artinya di minus. Selanjutnya ada menyusun laporan arus kas, di mana gabungan semua aktivitas seperti operasi, investasi, pendanaan yang sudah dijelaskan tadi, itu semua dijumlahkan total perubahan kas. Contohnya arus kas operasi 10.000, arus kas investasi 50.000, arus kas pendanaan 150.000, dan total kenaikan kasnya itu semua dijumlah sebesar 210.000. Nah, yang ketiga adalah perbedaan metode langsung, apa direct method dan tidak langsung atau indirect method, perhitungan arus kas bersih dari kegiatan operasional. Nah, pengertian direct method secara umum sih kayak pengertian direct method adalah metode yang menampilkan arus penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto dari aktivitas operasional. Nah, metode langsung menunjukkan aliran masuk dan keluar kas aktual yang terkait dengan kegiatan inti sebuah perusahaan. Nah, rumusnya itu ada tiga. Yang pertama, pembayaran terhadap customer. Rumusnya apa? Jadi penjualan ditambah jika ada kenaikan di akun piutang usaha dan jika ada penurunan di akun piutang akan dikurangi. Yang kedua, ada pembayaran untuk suppliers. Yang pertama, COGS ditambah yang ada kenaikan di inventory dikurangi dengan penurunan di inventory. Dan kalau ada penurunan di akun utang itu ditambahkan dan jika ada kenaikan akan dikurangkan. Terus yang terakhir ada pembayaran untuk operating expense. Yang pertama, operating expense ditambah kenaikan di akun prepaid expense dan dikurangi penurunan di akun prepaid expense. Kemudian ditambah jika ada kenaikan di akun accrued expense payable dan dikurangi jika ada kenaikan di akun accrued expense payable. Nah, ini ada tabel dari financial position. Dan ini income statement-nya. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama, PTA melaporkan biaya barang yang dijual sebesar 450 euro, 40.000 euro. Terus pada laporan laba ruginya. Pada tahun 2025, persediaan meningkat sebesar 160.000. Perusahaan menghitung pembelian sebagai berikut. COGS-nya 450.000 euro ditambah dengan kenaikan seperti yang dirumus tadi 160.000, jadi purchase-nya 610.000.
Kemudian ada deduct, terus ada kenaikan di akun payable sebesar 60.000 euro yang kemudian dikurangi. Jadi cash payment ke suppliernya 550.000. Nah, ini summary of net cash flow-nya tadi. Nah, selanjutnya itu adalah masalah khusus dalam mempersiapkan laporan arus kas. Ya, yang pertama itu ada penyesuaian terhadap laba bersih. Penyesuaian terhadap laba bersih itu artinya penyusutan dan amortasi itu ciri-cirinya adalah amortasi aset tak berwujud dengan umur terbatas, amortisasi, diskonto atau premium obligasi. Biaya manfaat pasca pensiun itu adalah perusahaan harus menyesuaikan laba bersih berdasarkan selisih antara kas yang dibayarkan dan beban yang dilaporkan. Selanjutnya itu ada perubahan pajak penghasilan tangguhan. Mempengaruhi laba bersih tetapi tidak berdampak pada kas. Metodenya itu ada dua, yaitu ada satu yaitu ekuitas dalam akuntansi. Kenaikan bersih dalam akun investasi tidak mempengaruhi arus kas. Yang kedua itu ada Buytech Energy Corp yang harus mengurangi kenaikan bersih tersebut dari laba bersih untuk memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Terus habis gitu ada penyesuaian terhadap laba bersih menentukan gain atau loss dengan cara kerugian itu ditambahkan ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Karena kerugian itu merupakan beban dari non kas yang dapat dalam laporan laba rugi. Keuntungan itu dilaporkan perusahaan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari hasil penjualan peralatan dalam aktivitas investasi. Oleh karena itu, perusahaan itu harus mengurangi keuntungan dari laba bersih untuk menghindari perhitungan ganda yang sekali sebagai bagian dari laba bersih dan sekali lagi bagian dari hasil kas dari penjualan. Lalu itu ada kompensasi yang berbasis saham. Ciri-cirinya itu adalah kas tidak terpengaruh oleh pencatatan beban kompensasi ini. Perusahaan harus menambahkan kembali beban kompensasi dari opsi saham ke laba bersih saat menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Perubahan modal kerja lainnya. Perubahan modal kerja lainnya itu beberapa perubahan dalam modal kerja meskipun mempengaruhi kas, tidak mempengaruhi laba bersih. Contohnya itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah pembelian sekuritas ekuitas jangka pendek non perdagangan, yang kedua itu penerbitan wesel bayar jangka pendek non perdagangan untuk memperoleh kas, dan yang ketiga itu dividen kas yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir itu ada pengungkapan atau disclosure. Transaksi non-kas yang signifikan, transaksi non-kas yang umum dan harus dilaporkan atau diungkapkan oleh perusahaan antara lain. Yang pertama itu perolehan aset itu dengan cara menanggung kewajiban. Yang kedua, termasuk kewajiban sewa pembiayaan atau dengan menerbitkan sekuritas ekuitas. Contohnya itu membeli mesin dengan cara mencatat utang atau menerbitkan saham sebagai pembayaran. Yang keempat itu ada pertukaran aset non moneter. Contohnya itu yaitu menukar peralatan lama dengan kendaraan operasional tanpa melibatkan uang tunai. Yang keenam ada refinancing utang jangka panjang. Utang jangka panjang. Contohnya itu melunasi pinjaman lama dengan mengambil pinjaman baru. Yang kedelapan konversi utang atau saham preferen menjadi saham biasa. Yaitu contohnya pemegang obligasi menukar obligasinya menjadi saham biasa perusahaan. Dan yang terakhir itu penerbitan saham untuk melunasi utang. Contohnya, perusahaan itu membayar kewajiban utangnya dengan menerbitkan saham kepada kreditur. Oke. Eh, Tolong direspon dong ini. Udah keluar atau belum ini? Sheet-nya ini. Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak, oke, sudah, Pak. oke. Saya lanjut ya. Sudah. Oke. Yang perlu kita bahas itu ada manfaat worksheet dalam mempersiapkan laporan arus kas. Yang pertama itu ada penggunaan worksheet. Seperti yang kalian tahu sendiri ya. Saat banyaknya penyesuaian dan lainnya mempersulit muncul, itu perusahaan bakal menggunakan worksheet itu untuk mengumpulkan data dan mengklasifikasikan data yang ada dan yang akan muncul di laporan arus kas. Terus selanjutnya itu ada penggunaan worksheet. Penggunaan worksheet itu sebenarnya bersifat opsional karena
nggak semua perusahaan harus pakai, tapi itu disarankan karena membantu atau mempermudah proses penyesuaian dan pengelompokan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk disusun biar laporan arus kas itu bisa jadi akurat dan bisa dipakai buat apa namanya laporan laba rugi juga nanti ya. Lalu ada statement cash flow indirect method. Kalian ada yang tahu statement cash flow indirect method itu apa? Nggak ada yang tahu ya sepertinya ya. Oke. Statement cash flow indirect method itu sebenarnya metode penyusunan laporan arus kas itu kita mulai dari laba bersih dulu, habis itu kita sesuaikan dengan perubahannya, kayak misal muncul-muncul arus non kas itu kayak misal penyesuaian, habis itu ada penyusutan, perubahan piutang, utang, dan misal kayak ada beban dibayar di muka pun itu bisa kita kurangkan. Habis itu kita next. Nah ini ada langkah-langkah penggunaan bersih. Yang pertama itu kita masukkan akun posisi keuangan dan saldo awal serta akhir mereka di bagian akun posisi keuangan. Terus yang kedua kita masukkan data yang menjelaskan perubahan di akun posisi keuangan dan dampaknya terhadap laporan arus kas di kolom rekonsiliasi dari lembar kerja. Lalu yang terakhir, sebentar. Yang terakhir itu masukkan kenaikan dan penurunan kas pada baris kas dan di bawah lembar kerja. Harus memungkinkan juga total dari kolom rekonsiliasi itu untuk disetujui. Oke, bentar saya stop screen dulu ya. Oke, gimana materinya? Apakah bisa dipahami? Aman, Pak. Aman ya. Oke, tadi udah dari kelompok 1 ya. Oke. Ya ini kita lanjut dulu ya, bentar ya. Wah, ini pelajaran kapan selesainya sih? Saya astaga, lama Bentar, banget. itu siapa itu barusan ya? Tolong, siapa? Bingki Kurniawan ya, itu tolong di-mute ya kamu. Kamu Iya nggak Pak, tahu maaf, ini ya. maaf Pak. Saya lagi ngomong kok malah kayak gitu kamu. Kalau gitu sih sebenarnya kalian dari kelompok 1 udah selesai sih. Cuma menurut saya itu tadi materinya udah lengkap juga. Cuma kayak agak kurang aktif aja dalam pembahasan materinya. Kalau dari kalian sendiri ada yang mau ditanyain atau enggak? Dari Savio, Tolong ya Pak, Wilber. teman saya yang Pinky dimaafkan ya Pak ya. Oh ya, Pinky itu ya. Kamu NRP berapa, Pinky? Maaf Saya Pak. catat dulu ini sebentar ya. Eh, D1224 143 Pak, 141 Pak, maaf Pak. 141 ya, oke. Gitu. Maaf Kali ya bisa Pak. diulangi ya, Pinky ya. Ya Saya Pak. ingat ini nama Makasih, Pak. kamu ya. Oke. Siap Pak. Oke, kalau kayak gitu udah paling itu aja. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyain juga, kayak saya akan end meeting ini. Oke, sekian dan ya, kalian closing dulu ya. Saya lupa tadi. Silakan. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 1 mau minta maaf kalau ada salah dari perilaku dari kelompok kami. Dan sekian, terima kasih. Oke, baik. Kalau nggak ada yang tanya, kita end meeting ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak.